dari sekian banyak golongan, dari sekian banyak kaum yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu sampai ya sebenarnya saya turutkan menikah ya. Sebab banyak orang yang tidak tahu tentang ahlus sunnah wal jamaah datang kemudian kepada mereka golongan yang juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah bersatu. Setelah percaya apa kemudian? Tajah mengharamkan maulid, tajah tidak mencium tangan guru, bahkan orang tua sekalipun mukinut. Kenapa? Karena mereka juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, walaupun semua golongan mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai pengikut sunnah, Nabi Basin Imam Az-Zabidi di dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin itu, di situ disebutkan idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Lamun tersebut kena ahlus sunnah yang enggak wah kenen. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti akidah Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini kedua alasan ini menjadi alasan untuk tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sampai ciri-ciri ngaji sifat 20. Ini wah ciri-ciri. Jadi sekarang kalau ada segolongan orang datang wade-wade dengan ngaji sifat 20, berarti mereka tidak termasuk di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita. Mudeng dek pati ya. Napi-napi tenggorokan dendek pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, dani-dani para tuan guru, khususan yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ayahanda Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, Ayahanda sampai jam 11 kita sampai jam 11. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita semua. Kemudian wakil beliau Akhil Aziz Tuan Guru Haji Muhammad Nur, beliau adalah sebagaimana diperkenalkan tadi wakil Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, dan tidak lupa Raisul Kafilah Sanakda Tuan Guru Haji Muhammad Tamim Khairi dan sanak-sanak yang lain Al-Mukarramun. Hari ini sejak 2 hari yang lalu hadirin hadirat dewek mendapatkan rahmat dari Allah berupa kehormatan untuk ngiring beliau-beliau yang mulia. Jadi posisi dewek niki sebenarnya pengiring, cuma jelo niki dewek tandikaya diperintahkan oleh beliau, oleh Al-Mukarram untuk menjadi juru sapa, untuk menyapa pelungguh senamian. Jadi barangkali pertimbangan beliau karena di antara kita ini memang ada terjalin hubungan sejak lama. Jadi niki sang kelupak jaga ya. Penewuk jadi cepat ke. Jadi almarhumlah nenek Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thayyib itu adalah guru sekaligus Mami Said. Wah jok niki layak par layak tahun 2022 Ustaz Ilham ya kalau tidak salah ya. 2002 jangan lupa dia 10 perjalanan baru kita
Ya ruah sampai 5 alik wah. Rasa kejadian sama niki lalu belo rorong niki lah makin santer belo ida ya. Maka alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala niki makin kican Bait Malik Kancil Lunggus Damian jamaah Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Maka al-mukarramun ayyuhal hudur hafizakumullah, dari misi perjalanan kami ngiring beliau ini silaturahim di Kabupaten Dompu sekaligus dalam rangka memperkuat mengukuhkan keyakinan kita akan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperjuangkan oleh organisasi besar kita yaitu Nahdlatul Ulama. Maka di setiap tempat yang ngiring beliau menyampaikan kepada jamaah tentang betapa pentingnya kita menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini Bapak Ibu menjadi semakin penting. Jelo niki menjadi semakin penting. Kenapa? Karena banyak juga ternyata aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengaku juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka mencela, bahkan menghina ulama-ulama kita, mencela ibadah, mencela amaliyah kita. Maka sauah nikija, namanya juga kita saling mengingatkan. Baru Ustadz Ilham Babasir. Jadi ada golongan-golongan yang mengharamkan ziarah kubur, yang mengharamkan maulid, yang tidak membolehkan mencium tangan guru dan lain sebagainya. Sekarang sudah dilepas di beberapa titik di sekitar sini ya. Sudah dilepas di beberapa titik. Nah, pangbaya makin agak bisa terauhin si al-mukarram mungkin. Jadi mari kita saling menguatkan. Maka pertanyaannya kemudian, dari sekian banyak golongan, dari sekian banyak kaum yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sambeja kebenaran saya turut kan menikah ya. Sebab banyak orang yang tidak tahu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah datang kemudian kepada mereka golongan yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu. Setelah percaya apa kemudian? Tajahan mengharamkan maulid, tajahan tidak mencium tangan guru, bahkan orang tua sekalipun mukinut. Kenapa? Karena mereka juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu tertanduk makin. Perlu kita kenal ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Satajah si para ulama. Nggih, perlu lamun de tahun ja nikah wah kejadian lawan dia Semarang datang mut sadu. Maka pertanyaannya, kenapa kita perlu mengikuti ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengajarkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Alasan pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini bermazhab akidah kepada Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari bersama Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kembali niat turut. Kenapa kita tidak ikut yang lain saja? Jadi begini Bapak Ibu, Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari ini adalah keturunan langsung dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, atau yang lebih populer kita sebut dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliau sahabat dekat Nabi. Beliau terkenal sebagai seorang qari yang suaranya bagus di dalam membaca Al-Quran. Pada suatu hari beliau di dalam satu hadis bercerita begini, qara'tu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suatu hari saya membaca ayat Quran di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada ayat
ketika sampai kepada surah An-Nisa, lamun yang disisip ayat 54 itu ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Era lema Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah langsung merespon. Beliau langsung menanggapi. Hum qaumuka ya Aba Musa, pengandikan di sini Nabi. Sabun maksud si Allah taala dengan kaum di dalam ayat ini, wahai Abu Musa, adalah kaum pelungguh lemak niki, kaum sida lemak niki, wahai Abu Musa. Fa umma Rasulullah biyadihi Nabi Musa. Rasulullah kemudian memberi isyarat menunjuk kepada Nabi, kepada Abu Musa, sahabat beliau. Nah, sekarang mari kita lihat siapa Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari ini ya. Dengan sa Nabi ngandika sabun maksud dengan kaum itu adalah kaummu wahai Abu Musa, maka kaum itu bisa dalam pengertian pengikut, keturunan dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat nasabnya. Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari atau Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari itu punya putra namanya Abu Burdah al-Ash'ari. Abu Burdah punya putra namanya Bilal al-Ash'ari. Bilal punya putra namanya Musa al-Ash'ari. Musa al-Ash'ari punya putra lagi namanya Abdullah al-Ash'ari. Abdullah al-Ash'ari ini punya putra namanya Ismail al-Ash'ari. Ismail punya putra namanya Salim al-Ash'ari. Salim punya putra lagi namanya Ishaq al-Ash'ari. Ishaq al-Ash'ari punya putra lagi namanya Ismail al-Ash'ari. Pada pasangan dan saujulan Ismail inilah ayah dari Ali yang kemudian lebih masyhur dengan panggilan Abul Hasan al-Ash'ari. Sehingga kalau kita sebut nama lengkap beliau Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Itu satu alasan. Jadi akidah yang beliau rumuskan itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau rumuskan itu, wah tersebut di sini Nabi layak ya. Entan ya hadir beliau itu untuk membawa tuntunan ajaran yang benar untuk kita. Nggih. Ini alasan pertama ya. Kemudian yang kedua, walaupun semua golongan mengaku sebagai Ahlus Sunnah, sebagai pengikut sunnah, Nabi Basin Imam Az-Zabidi di dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin itu, di situ disebutkan idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Lamun tersebut kena ahlus sunnah yang enggak wah kenen. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti akidah Imam Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini kedua alasan, ini menjadi alasan untuk tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ash'ariyah dan Maturidiyah. Sampai ciri-ciri ngaji sifat 20, ini wah ciri-ciri. Jadi sekarang kalau ada segolongan orang datang wade-wade dengan ngaji sifat 20, berarti mereka tidak termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dendek pati ya. Napi-napi tenggorokan dendek pati ya. Ampura al-mukarramun, kalau terhadap beliau-beliau jamaah kita ini dewek tidak khawatir. Insyaallah wa teguh napi sa raga-raga ajarkan kepada mereka. Tapi yang mengundang kecemasan, yang mengundang kegelisahan kami adalah bagaimana dengan anak-anak kita. Berembe bayi-bayi seni ya. Besok maka solusinya adalah sekolahkan mereka ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Dendek bayi ya colok lalu nggih datang dengan jauhan pengansul tuh betul sekolah anak maneh untuk beasiswa gratis dia, orang tuanya juga nanti dikasih tunjangan, diberikan sembako bulanan, pengansul laran niki. Coba ingat Bapak Ibu, lamut bertukahan barang, lamut tansul nabi kena berarti langean barang nih ya.
sak ngansul pasti lengean barang lalu culuk lalu sak tansul nin tahun juga barang dia solahan. Jadi maka berbondong-bondong masyarakat memasukkan anaknya ke pondok-pondok mereka, silau karena gedung yang bagus-bagus, silau karena ada beasiswa, silau karena ada tunjangan untuk orang tuanya. Harapannya mudah-mudahan saya tahu bimbing diri dan bimbing masyarakat lain anak kelamun selesai. Akan tetapi apa yang terjadi? Pulang-pulang anak ini alih-alih bisa membimbing diri dan masyarakat, pulang-pulang semua dikafirkan, semua disesatkan. Cium tangan orang tua tidak boleh, wirid setelah sholat tidak boleh, semuanya sesat. Ziarah makam, peringatan maulid dan sebagainya itu semuanya sesat. No kejarian lamut wah ngaji teh sajari dengan doa. Maka bagaimana caranya? Makin kira-kira lamun arak berencana ya pe sekolah bijari jok luah ya, mungkin di Lombok atau di Jawa atau di mana saja. Tunasang julu jok Ustaz Ilham, tunas julu jok Ustaz Haji Muhammad Zaini, tunasang julu jok Ustaz Haji Muhammad Sabri. Nilai kata ma anak kenani berembi. Kalau iya kata beliau lanjutkan. Kalau tidak kata beliau stop, nggak usah masukkan ke situ. Laun salah kejadian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan singkat tidak ada manfaatnya karena waktu yang terbatas. Tambiasi atas segala perhatian mohon maaf lamun arak seseki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.